Adalah rumor tentang judi online, judinya itu. Dia punya utang judi rupanya, Kluivert ini. Kluivert ini memiliki beberapa kontroversi di sepanjang karirnya, mulai dari tersandung kasus pelecehan seksual hingga hutang kasus judi. Selanjutnya, pernah juga terlibat pada kasus hutang judi ini di tahun 2017 dan memiliki hutang perjudian sebesar 1 juta euro kepada geng kriminal dan sedang diselidiki karena pengaturan. Wasit udah bener, yang nggak bener pelatihnya. Patrick Kluivert, inget namanya, ini pelatih gue heran sama dia. Kita itu kan belakangnya udah solid, itu trio, itu 3, Hapner, Ijes, sama Rido. Nah, Hapner sama Ridonya kemana? Sakit, flu, Dan bahkan Justin sampai membuat di IG story-nya dengan kalimat kita semua bisa setuju siapa yang seharusnya ada di lapangan. Udah nuduh AFC curang, udah nuduh nanti wasitnya curang. Ternyata federasi yang salah pilih orang. Wirang. Doa publik terkabul, Patrick Kluivert terbukti terlibat pengaturan skor di round 4 hadapi timnas Irak. Doa publik akhirnya terkabul. Setelah berhari-hari penuh spekulasi dan tekanan besar dari masyarakat, kabar mengejutkan datang dari internal PSSI. Bukti demi bukti akhirnya terkumpul, dan nama Patrick Kluivert resmi diseret sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan keterlibatan judi dan pengaturan skor yang menyebabkan timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kejadian ini langsung mengguncang dunia sepak bola nasional bahkan hingga ke tingkat internasional. Sebelum keputusan resmi keluar, berbagai tanda mencurigakan mulai tercium sejak kekalahan Indonesia di babak round 4. Banyak yang menilai ada kejanggalan dalam strategi dan pergantian pemain yang dilakukan Patrick Kluivert selama pertandingan penentuan melawan Irak. Beberapa pemain yang biasanya menjadi starter justru dicadangkan tanpa alasan jelas. Formasi yang digunakan pun dianggap tidak sesuai dengan karakter tim. Saat itu, publik masih berusaha berpikir positif, menganggap itu hanyalah keputusan taktis biasa. Namun setelah kekalahan pahit yang membuat Indonesia tersingkir, nada kecurigaan semakin keras terdengar di media sosial. Dugaan semakin menguat ketika sejumlah laporan internal menyebut adanya transaksi mencurigakan menjelang pertandingan krusial tersebut. PSSI pun bergerak cepat membentuk tim investigasi khusus, dan hasilnya benar-benar membuat seluruh bangsa terhenyak. Dalam penyelidikan intensif selama beberapa hari, tim independen PSSI berhasil mengumpulkan berbagai bukti elektronik, komunikasi pribadi, dan catatan keuangan yang mengarah pada keterlibatan langsung Patrick Kluivert dengan jaringan taruhan internasional. Ditemukan adanya komunikasi antara Kluivert dan pihak luar yang diduga merupakan operator judi online berbasis di Eropa. Pesan-pesan tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa hasil pertandingan tertentu sudah diatur agar Indonesia kalah tipis demi menguntungkan pihak tertentu dalam taruhan. Selain itu, sejumlah rekening bank di luar negeri juga dilaporkan menerima transfer dalam jumlah besar beberapa hari sebelum pertandingan berlangsung. Meski Kluivert sempat menyangkal semua tuduhan, bukti digital yang ditemukan terlalu kuat untuk diabaikan. Begitu laporan lengkap diserahkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengambil langkah tegas. Dalam rapat darurat bersama Exco, diputuskan bahwa Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya dan akan dipulangkan ke Belanda untuk menjalani pemeriksaan lanjutan bekerja sama dengan FIFA dan Kepolisian Internasional. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tidak akan main-main dengan praktik curang apapun yang mencoreng nama bangsa. Pemerintah melalui Kemenpora turut memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum ini, memastikan agar tidak ada lagi oknum yang berani bermain di balik layar. Tanpa perlu wawancara, suasana di kantor PSSI saat keputusan dibacakan disebut sangat menegangkan. Banyak staf dan ofisial yang tidak bisa menahan air mata karena merasa dikhianati setelah kerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun reputasi tim nasional. Kabar ini langsung menyebar luas di media sosial. Tagar-tagar Kluivert out dan tagar bersihkan Si menjadi trending dalam hitungan menit. Supporter dari berbagai daerah meluapkan emosi mereka, merasa kecewa karena impian jutaan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia harus hancur bukan karena kekalahan murni di lapangan, tetapi karena pengkhianatan. Para pemain pun dikabarkan terpukul berat.
Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa sejumlah pemain merasa marah dan kecewa setelah mengetahui pelatih mereka sendiri ternyata terlibat dalam praktik yang merusak kehormatan mereka. Mereka merasa perjuangan keras selama kualifikasi seolah sia-sia, karena hasil akhir ternyata sudah ditentukan oleh kepentingan pihak tertentu. Laporan investigasi menyebutkan setidaknya ada 3 pertandingan di babak round 4 yang terindikasi memiliki pola aneh dalam pengambilan keputusan taktis dan pergantian pemain. Beberapa keputusan dianggap tidak masuk akal, seperti mengganti pemain kunci di momen genting atau memerintahkan formasi bertahan saat Indonesia sedang butuh kemenangan. Selain itu, analisis statistik juga menunjukkan adanya penurunan performa yang tidak wajar dari beberapa pemain tertentu di bawah arahan langsung Kluivert. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa para pemain tersebut tidak mengetahui adanya pengaturan, semua keputusan datang dari pelatih sendiri. Temuan paling mencengangkan adalah rekaman suara berdurasi 14 menit yang menunjukkan percakapan antara Kluivert dan seseorang dari luar negeri. Dalam rekaman tersebut, terdengar jelas pembahasan mengenai hasil pertandingan dan nominal yang akan diterima jika Indonesia gagal menang di 2 laga penting. Meski skandal ini menorehkan luka mendalam, publik tetap memberikan apresiasi besar kepada PSSI yang berani mengungkap kebenaran. Langkah cepat Erick Thohir dianggap menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia dari kehancuran yang lebih parah. Sejumlah pengamat menilai bahwa keberanian ini adalah bukti bahwa reformasi di tubuh federasi memang sedang berjalan ke arah yang benar. Tidak ada lagi toleransi bagi pelaku pengaturan skor, siapapun mereka, bahkan jika itu mantan legenda dunia seperti Patrick Kluivert. Masyarakat berharap agar PSSI bisa memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di masa depan, termasuk dalam proses perekrutan pelatih dan staf asing. Nama Sintayong kembali menggema. Di tengah hiruk-pikuk kasus ini, nama Sintayong, STY, kembali menggema di seluruh media sosial dan publik sepak bola nasional. Banyak pihak menilai bahwa hanya STY yang mampu mengembalikan kepercayaan publik dan memulihkan moral para pemain. Sejak kepergiannya, performa tim memang menurun, dan kini setelah skandal ini terkuak, publik semakin yakin bahwa kembalinya STY adalah harapan baru. Tagar-tagar kembalikan STY menjadi trending di Jeddah, tempat Indonesia terakhir kali berlaga di bawah arahan Kluivert. Erick Thohir sendiri dikabarkan mulai membuka komunikasi untuk memanggil kembali Sintayong agar bisa menakodai Garuda pada agenda FIFA Matchday bulan November mendatang. Reaksi internasional. Kasus ini tidak hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga menarik perhatian media luar negeri. Beberapa portal olahraga Eropa seperti The Telegraph dan Sky Sports melaporkan perkembangan ini sebagai skandal besar di Asia Tenggara. FIFA disebut akan mengirim tim pemantau untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai standar internasional. Jika terbukti bersalah, Kluivert bisa dijatuhi sanksi larangan melatih seumur hidup serta hukuman pidana terkait praktik perjudian olahraga. Akhir dari pengkhianatan. Kini, publik Indonesia bisa sedikit lega meski hati masih terluka. Doa jutaan pendukung Garuda yang meminta keadilan akhirnya terkabul. Fakta telah terungkap, dan kebenaran akhirnya menang. Kisah Patrick Kluivert di timnas Indonesia berakhir dengan noda hitam